Dan masa sudah kita mati juga panjang. Kita di mana? Di tengah-tengahnya. Dan tengah ini masa yang paling pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Surah Al-Mu'minun ayat ke-101. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Pada ayat ini yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan annahu idza nufikha fis suri nafkhatun nusyur, ketika ditiupkan sangkakala, yaitu tiupan ketika manusia dibangkitkan lalu bergerak menuju tempat untuk mempertanggungjawabkan amal mereka di hadapan Allah. Jadi nafkhah, tiupan di sini adalah tiupan ketika manusia dibangkitkan, karena ada tiupan lainnya. Ada perbedaan pendapat apakah tiupan itu 2 kali atau 3 kali. Di surah Az-Zumar itu menyebutkan 2 kali. Nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah. Jadi satu tiupan lalu tersungkurlah yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak tersungkur. Lalu berikutnya apa? Wa nufikha ukhra, lalu ada tiupan berikutnya fa idzahum qiyamun yanzurun. Nah, tiupan kedua ini membangkitkan. Jadi setelah tiupan pertama manusia tersungkur mati, lalu ada tiupan lain yang tiupan kedua itu manusia dibangkitkan. Tapi di surah An-Naml itu kalimatnya fafazi'a. Jadi wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala, fafazi'a man fis samawati wal ard, maka terkejutlah yang ada di langit dan di bumi, sampai akhir ayat. Sehingga di Al-Quran itu menyebutkan 3: tiupan mengagetkan, tiupan membuat manusia tersungkur, dan tiupan yang membangkitkan. Maka para ulama kemudian berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3. Ya, pertama ada tiupan manusia terkejut dengan tiupan itu. Lalu ada tiupan lagi manusia tersungkur dan dimatikan. Lalu ada tiupan yang ketiga manusia dibangkitkan. Tapi ada yang mengatakan 2. Jadi tiupan yang mengagetkan dan membuat tersungkur itu satu tiupan. Satu tiupan kaget langsung tersungkur. Tiupan kedua baru mereka dibangkitkan. Yang dibahas dalam ayat ini adalah nafkhatun nusyur, tiupan ketika manusia dibangkitkan. Setelah manusia dimatikan, maka ada tiupan yang membangkitkan manusia dari alam kuburnya, lalu mereka digiring menuju satu tempat untuk mempertanggungjawabkan amal mereka di hadapan Allah. Maka disebut waqaman nasu minal kubur, dan dengan tiupan itu manusia pun bangkit dari kuburnya. Ketika itu terjadi, fala ansaba bainahum yauma idzin, tidak berlaku pertalian nasab antara mereka di hari itu, wala yatasaalun, dan mereka juga tidak saling bertanya. Maksudnya la tanfaul ansabu yauma idzin, nasab itu tidak bermanfaat lagi di hari itu.
Jadi tidak ada urusan dengan nasab. Di dunia mungkin orang masih bisa berbangga-bangga dengan nasabnya. Ada yang keturunan ningrat, apalagi darah biru. Ini biru Jawa apa biru Madura? Biru Madura hijau, biru daun. Ada yang keturunan Habib, nah, macam-macam sudah. Di akhirat la ansaba bainahum, jadi tidak berlaku lagi pertalian nasab itu. Wala yarthi walidun liwaladihi, bahkan orang tua pun sudah tidak memandang atau tidak lagi memandang dengan kasih pada anaknya pada hari itu. Wala yalwi alaihi, bahkan tidak menoleh. Qala Allah Ta'ala wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaktadi min adzabi yawma idzin bi ibani. Jadi ayat ini kemudian memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada seorang teman akrab pun yang menanyakan temannya. Ya, kalau di dunia berakrab-akrab, bahkan berdekat-dekatan, maka di saat itu mereka sudah tidak saling bertanya. Padahal mereka saling memandang, tahu, tapi sudah tidak ada waktu, bahkan tidak sempat untuk bertanya. Dan orang-orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab itu, meskipun menebus dengan anak-anaknya. Jadi begitu kerasnya, begitu mengerikannya hari itu. Kalau di dunia ini orang berani berkorban untuk anaknya, di akhirat itu berbeda. Bahkan untuk menebus siksa, dia berani menebus dengan anaknya pada hari itu. Maka Allah mengatakan dalam ayat ini, orang-orang pendosa itu mereka ingin menebus min azabi yauma idzin bibani. Maksudnya la yas'alul qaribu qaribahu wa huwa yubsiruhu. Kerabat tidak akan bertanya kepada orang dekatnya atau kerabatnya wa huwa yubsiruhu, meskipun dia melihatnya. Walau kana minal auzari ma qad athqala dhahrah, kalau ada seorang yang memikul dosa yang berat di punggungnya, wa huwa kana a'azzan nasi alaihi kana fid dunya, dan orang ini dulu di dunia adalah orang yang dimuliakan. Jadi kalau di dunia itu kalau ada orang dimuliakan, dia ngangkat tas saja itu rebutan yang mau bantu ya keluar mobil, ada yang buka kan pintu, ada yang mayungi lagi itu ya, yang mayungi bidadari lagi ya, rebutan itu di dunia. Ini orang-orang yang ketika, tapi di akhirat maltafata ilaihi wala hamala anhu wazna jadahi ba'udah, tidak ada orang yang menolehnya, bahkan tidak akan ada yang mau memikul bebannya meskipun seberat sayap seekor nyamuk, tidak mau, apalagi bebannya berat ya. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah, kengerian pada hari kiamat. Maka qala Allah Ta'ala yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang akan berlari tidak peduli pada saudaranya, wa ummihi wa abi, anak tidak lagi peduli pada ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, suami tidak lagi memperhatikan istri dan anak-anaknya. Masalahnya apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing memiliki urusannya sendiri-sendiri, tidak sempat mengurusi orang lain, meskipun orang yang paling dikasihinya atau orang yang terdekat ketika di dunia. Bahkan meskipun orang itu orang yang di dunia dianggap orang mulia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa qala Ibnu Mas'ud, idza kana yaumul qiyamati, nanti di hari kiamat,
jama'allahu, Allah mengumpulkan al-awwalina wal akhirin, dari yang paling awal dan generasi paling akhir dikumpulkan semuanya. Tsumma nada munadin, lalu ada seruan, ada suara keras yang menyeru dari seorang penyeru. Jadi ada penyeru yang mengucapkan kalimat dengan keras, ala man kana lahu madlamah, barang siapa yang memiliki hak karena dizolimi. Jadi orang-orang yang ketika di dunia dizolimi kan nanti diberi hak untuk menuntut. Maka barang siapa yang memiliki hak karena dizolimi, falyakhudh haqqahu, silahkan datang dan mengambil haknya. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan fayahrahul mar'u, maka seseorang akan sangat gembira ayyakuna lahul haqqu, jika dia punya hak yang bisa diambil, ala walidihi aw waladihi aw zaujatihi wa in kana shaghira. Dia akan sangat senang kalau bisa mengambil hak meskipun dari ayahnya, meskipun dari anaknya, meskipun dari istrinya. Wa in kana shaghira, dan meskipun hak itu sangat kecil. Jadi ketika diberi hak itu ya diambil. Tidak peduli itu pada siapa. Maka ada hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Ada hak-hak orang tua juga. Ada hak suami ada hak istri atas suaminya. Ini kalau tidak dipenuhi nanti diambil, diminta itu. Dan dengan senang hati itu mentolo. Dengan senang hati dia. Kenapa? Ya karena masing-masing punya beban dan akan tertolong dengan itu. Wa misdaqu dzalika, dan pendapat atau perkataan Ibnu Mas'ud itu dibenarkan fi kitabillah, dengan dalil yang ada dalam kitabullah, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, sebagaimana disebutkan dalam 101 surah Al-Mu'minun. Wa qawlu faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, ay maksudnya man rajahat hasanatuhu ala sayyiatih, barang siapa yang kebaikannya lebih berat atau lebih besar daripada keburukannya, jadi hasanatnya melebihi sayyiatnya, walau biwahidah, meskipun lebihnya cuma satu. Kebaikannya 100, kesalahannya 99, itu masih untung. Kalau dibalik, kebaikannya 99, kekurangannya 100, itu saldo minus kalau ekonomi ya. Jadi ini meskipun kebaikannya lebihnya hanya 1, kalau Ibnu Abbas, itulah yang dikatakan menurut pendapat Ibnu Abbas, orang yang seperti itu faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Sehingga memang kita ini banyak beramal dan kita tidak memungkiri kita pasti memiliki dosa, tapi usahakan kebaikannya lebih banyak dari dosanya, sehingga kebaikan ketika ditimbang beratnya melebihi keburukan, karena merekalah al-muflihun, ay maksudnya alladzi fazu, merekalah orang yang menang ya, orang yang beruntung. Fanajau minan nar, mereka orang-orang yang selamat dari api neraka, wa udkhilu al-jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Wa qala Ibnu Abbas ulaika alladzina fazu bima talabu, merekalah orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka cari, wa najau min syarri ma minhu harabu, dan selamat dari apa yang mereka hindari. Jadi yang dicari mereka dapatkan, yang dihindari betul-betul tidak mereka dapati. Sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu, adapun yang ringan timbangannya, maksudnya thaqulat sayyi'atuhu ala hasanatih, keburukannya lebih berat kepada kebaikannya,
faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka yang merugikan diri mereka sendiri, maksudnya khabu, mereka ini rugi, atau mereka orang-orang yang kecewa, jadi merasa menyesal. Wahalaku, dan orang-orang yang binasa. Waba'u bisafqatil khasirah, dan mereka berada dalam kerugian. Kalau orang berdagang, ini orang-orang yang bangkrut, jadi tidak dapat apa-apa. Walihadza qala, untuk inilah Allah berfirman, fi jahannam, mereka berada di neraka jahannam, khalidun ay makithuna, mereka akan menempat, daimuna, selama-lamanya atau terus-menerus, muqimuna, dan berdiam di neraka jahanam itu, la yad'anuna, dan tidak akan berpindah, ya selamanya di situ. Allah mengatakan talfahu wujuhahumun nar, jadi wajah mereka terbakar oleh api. Kama qala ta'ala wa taghsha wujuhahumun naru, jadi wajah mereka dikepung, diselimuti oleh api. Wa qala, dan Allah mengatakan law ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihimun nar wala an dhuhurihim wala hum yunsarun. Seandainya orang-orang kafir melihat, mengetahui ketika mereka tidak bisa menghindarkan api dari wajah mereka, dari punggung mereka, dan mereka pun tidak mendapatkan pertolongan. Wa qauluhu wa hum kalihun, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, mereka kalihun, yang diterjemahkan di sini dalam keadaan cacat, maka qala Ali ibnu Abi Talhah an Ibni Abbas, yakni abisun, orang-orang yang berwajah bermasam, ya, berwajah apa ya, bermuram, ya, dengan wajah yang muram. Lalu Allah mengatakan alam takun ayati tutla alaikum fakuntum tukadzibun, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian, lalu kamu mendustakannya. Ini hadza taqri'un minallahi ta'ala li ahlin nar, ini merupakan kecaman atau cacian kepada orang-orang penduduk neraka. Wa taubihun lahum, dan ini merupakan makian, ya, ala martakabu minal kufri wal ma'athimi wal mahadhimi wal azaim. Kenapa mereka dicela? Kenapa mereka dicaci? Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti kekafiran. Ma'athim itu dosa-dosa, apalagi al-maharim, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, wal azaim, dan dosa-dosa yang sangat besar. Allati aubaqathum fi dzalika, yang membuat, jadi perbuatan-perbuatan itu membuat mereka dalam keadaan siksa, di dalam siksa. Faqala ta'ala alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun, bukankah telah dibacakan ayat-ayatku kepada kalian lalu kalian mendustakannya? Allah mengatakan qad arsaltu ilaikumur rusul, aku telah mengutus rasul-rasul kepada kalian. Wa anzaltul kutuba, dan aku turunkan kitab-kitab. Wa azaltu syubahakum, dan aku hilangkan syubhat kalian. Walam yabqa lakum hujjatun tadulluna biha, sehingga kalian tidak memiliki hujjah. Jadi ketika kalian tidak mengikuti, tidak taat, ketika kalian mendustakan Rasul, tidak ada alasan. Kenapa? Rasul sudah diutus, kitab sudah diturunkan, dalil-dalil sudah disampaikan, sehingga kalian tidak punya alasan untuk menolak itu. Kalian tidak punya alasan apa-apa. Kama qala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Jadi agar manusia tidak memiliki hujjah lagi setelah diutusnya para
rasul. Wa qala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah mengatakan kami tidak menyiksa atau mengadab hingga kami utus rasul-rasul. Wa qala, Allah mengatakan kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap sekelompok mereka dilemparkan dalam neraka itu, maka mereka ditanya oleh penjaga-penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir? Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Qalu, mereka mengatakan apa? Bala, benar. Qad ja'a nadhir, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, tapi kami mendustakan. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzarallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Allah tidak menurunkan sesuatu. Para rasul malah dikatakan kalian ini orang-orang yang dalam kesesatan. Wa qalu, lalu mereka mengatakan, lau kunna, ini ketika sudah di neraka mereka baru mengatakan, lau kunna nasma'u aw naqilu, seandainya dulu kami mendengar dan menggunakan akal, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu saat ini kami tidak menjadi penduduk neraka yang menyala-nyala. Dengan demikian apa? Fa'tarafu bidzambihim, mereka pun mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Walihada qalu, maka mereka mengatakan, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Tuhan kami ini dikalahkan, ya. Ghalabat alaina shiqwatuna, kami telah dikuasai atau dikalahkan oleh keburukan-keburukan kami, dan kami adalah orang-orang yang tersesat. Ai qad qamat alainal hujjah, mereka mengatakan sebenarnya telah datang kepada kami hujjah, walakin tetapi kunna ashqa an nanqada laha wa nattabi'aha, kami ini menjadi celaka karena tidak tunduk dan tidak mengikutinya. Fadhalalna anha wa lam nurzakha, lalu kami tersesat dan tidak mendapatkannya. Tsumma qalu, lalu mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha, ya Allah keluarkan kami darinya, maksudnya keluarkan kami dari neraka. Fa in udna fa inna zalimun, jika setelah dikeluarkan kami mengulang lagi, maka kami adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Raddana ila darid dunya, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Fa in udna ila ma salafa minna, jika setelah dikembalikan ke dunia kami mengulang lagi perbuatan-perbuatan yang lalu yang kami lakukan, ini permintaan mereka, maka fanahnu zalimun, kami betul-betul zalim, mustahiquna lil uqubah, layak untuk mendapatkan siksa. Jadi kembalikan kami. Kalau nanti kami ternyata ngulangi lagi, berarti kami memang zalim. Nah, ini yang terlambat ini sudah. Kama qalu, sebagaimana mereka mengatakan, disebutkan dalam firman Allah, fa'tarafna bidzunubina fahal ila khuruj min sabil. Di neraka ini kami ngaku salah, ada ndak jalan keluar dari neraka ini. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa yusyrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir, ay la sabila lil khuruj, ndak ada jalan untuk keluar. Li'annakum kuntum tusyrikuna billah, karena dulu kalian menyekutukan Allah. Idza wahadahul mu'minun, ketika orang-orang beriman bertauhid. Lalu qala khsa'u fiha wa la tukallimun, Allah mengatakan tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan kamu berbicara dengan aku. Jadi ketika mereka minta keluarkan, Allah mengatakan tinggal, ndak usah bicara lagi, ndak usah minta lagi. Penjelasannya adalah hadza jawabun minallahi ta'ala, ini jawaban dari Allah. Jadi kata-kata tinggallah dengan hina di dalam neraka itu dan jangan berbicara lagi denganku, ini merupakan jawaban
minallahi ta'ala, dari Allah, lil kuffar, kepada orang-orang kafir, idza sa'alul khuruja minan nar, ketika mereka meminta keluar dari neraka, warraja'ah ila hadhihi dar, dan minta kembali ke dunia ini. Yaqulu, Allah mengatakan, ikhsa'u fiha, diamlah kamu, tinggallah kamu di dalamnya, umkuthu fiha, tinggallah, diamlah di dalam neraka itu, saghirina muhanina adilla, dengan kecil, hina, ya, dan dihinakan. Jadi menjadi orang-orang yang sangat hina di neraka. Allah mengatakan, wala tukallimun, jangan bicara lagi kepadaku, la ta'udu ila su'alikum, jangan mengulang lagi permintaanmu, fa innahu la jawaba lakum indi, sesungguhnya aku, kata Allah, tidak memenuhi permintaanmu, tidak ada pengkabulan dariku terhadap apa yang kalian minta. Maka Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, firman Allah, ikhsa'u fiha wa la tukallimun, tinggallah kalian di dalamnya dengan hina dan jangan berbicara kepadaku. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, hadza qaulur rahmani hina qata'a kalamuhum minhu, ini adalah firman Allah, jawaban ketika terputus pembicaraan mereka. Jadi dengan firman Allah ini, maka mereka sudah tidak bisa minta lagi. Minta, Allah mengatakan, diam, tidak usah ngomong lagi, sudah putus, tidak ada lagi. Rawai Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr qala, inna ahla jahannama, sesungguhnya penghuni neraka Jahannam, yad'una malika, jadi memanggil Malik, malaikat yang ditugasi untuk menjaga neraka, fala yujibuhum, dan malaikat itu tidak menjawab panggilan mereka. Berapa? Arba'ina ama, 40 tahun. Di mana orang memanggil didiamkan selama 40 tahun. 40 tahun akhirat ini ya, bukan 40 tahun dunia. Tsumma yaruddu alaihim, lalu malaikat mengatakan atas permintaan mereka, qala innakum makithun, kalian akan tetap tinggal di neraka ini. Qala, lalu di dalam riwayat itu dikatakan, hanad da'watuhum wallahi ala malikin wa rabbi malik, jadi harapan mereka itu hilang ya di hadapan Malik dan Rabbi Malik. Jadi harapan untuk harapan kepada malaikat Malik sudah hilang, juga Rabbi Malik, Tuhannya Malik, yaitu kepada Allah pun juga sudah putus, betul-betul sudah tidak ada harapan. Summa yada'una rabbahum, lalu mereka berdoa meminta kepada Allah, fayaqulun, mereka mengatakan, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin Rabbana akhrijna minha, mereka ngaku kami ini tersesat dan keluarkan kami dari neraka ini. Fa in udna, jika kami dikeluarkan dan mengulangi lagi, fa inna zalimun. Qala, maka dikatakan dalam riwayat ini, fayaskutu anhum, Allah membiarkan mereka, qadrad dunya marratain, seberapa lama? Dua kali umur dunia. Jadi pertama itu dibiarkan selama 40 tahun, lalu meminta kepada Allah, jadi kepada Malik tidak dijawab 40 tahun, lalu Malik mengatakan kamu tetap di sini. Lalu mereka minta kepada Allah dan Allah membiarkan mereka dalam masa 2 kali umur dunia. Jadi ini mengerikan betul ya, akhirat seperti ini, neraka seperti ini. Tsumma yuraddu alaihim, setelah sekian lama mereka dibiarkan, barulah dijawab, ikhsa'u fiha wa la tukallimun, tetaplah tinggal di dalamnya, ndak usah minta lagi. Selesai ini.
Ini pemutus terakhir. Jadi tidak ada lagi. Allah mengatakan tidak usah minta lagi, tetaplah kamu di dalamnya dalam keadaan terhina. Qala wallahi ma nabasal qaumu ba'daha bi kalimatin wahidah. Setelah Allah mengatakan begitu, tidak ada seorang pun yang mengucapkan meskipun satu kata. Yang ada apa? Wa ma huwa illa zafiru wa syahiq fi nari jahannam. Yang ada hanya tinggal tarikan dan hembusan nafas saja. Jadi tidak ada lagi orang bicara. Yang ada tinggal tarikan dan hembusan nafas di dalam neraka jahannam. Qala fasyubbihat aswatuhum bi aswatil hamir. Maka suara mereka itu diumpamakan seperti suara hamir. Apa hamir? Keledai. Gimana suara keledai? Awwaluha zafirun wa akhiruha syahiqun. Awalnya itu suara keras melengking, akhirnya apa? Akhirnya ya, kan dia. Jadi pertama suara, tapi akhirnya apa? Habis, tinggal nafas saja. Ini keadaan orang-orang yang memang sudah ditetapkan di neraka khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah mengatakan muzakkiran lahum bidunubihim, mengingatkan mereka tentang dosa mereka fid dunya, ketika mereka di dunia. Wa ma kanu yastahzi'una bi'ibadihil mu'minin wa awliyaih, tentang perbuatan mereka dulu yang mencaci atau mencela atau menghina hamba-hamba Allah yang beriman dan para aulianya. Faqala innahu kana fariqum min ibadi yaqulun, sesungguhnya di antara hambaku ada yang mengatakan Rabbana amanna, ya Allah sesungguhnya kami beriman, faghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin, engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Fattakhadtumuhum sikhriya, orang-orang seperti itu justru kalian jadikan bahan ejekan. Ketika ada orang beriman dengan iman yang sesungguhnya, malah dijadikan bahan olok-olok ya. Mungkin bahasa kita sekarang dia apa? Dibully ya, verbal atau lain. Maksudnya fasakhirtum minhum fi du'aihim iyaya, kalian mencela mengolok-olok mereka karena mereka berdoa kepadaku, wa tadarruhim ilayya, dan mereka tunduk kepadaku, hatta ansaukum dzikri, sehingga perbuatan kalian itu membuat kalian lupa untuk taat kepadaku. Hamalakum bughdukum ala an nasitum muamalati, kebencian kalian ya kepada mereka, lalu kalian mengolok-olok, kalian tuh sibuk dengan mengolok-olok mereka sehingga kalian lupa untuk berhubungan atau beribadah kepadaku. Jadi disibukkan dengan maksiat sehingga lupa untuk taat. Wa kuntum minhum tadhakun, bahkan kalian mentertawakan mereka. Ay min sani'ihim wa ibadatihim, kalian mentertawakan perbuatan orang-orang beriman itu dan mentertawakan ibadah mereka. Kama qala ta'ala innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang berdosa atau para pendosa itu mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun ay yalmizuna istihzaan. Jadi mereka menyampaikan kata-kata celaan atau olok-olok. Tsumma akhbara amma jaza bi awliya'ahu, Allah memberitahukan tentang apa yang diberikan sebagai balasan kepada awliya'ahu wa ibadahu sholihin, dan kepada hamba-hambanya yang saleh. Faqala inni jazaituhumul yawma bima sabaru, jadi sesungguhnya aku memberitahukan atau memberikan balasan kepada mereka. Kenapa? Bima sabaru, disebabkan
kesabaran mereka ala adzakum lahum wastihzaikum bihim, kesabaran mereka atas perbuatan kalian yang menyakiti mereka, dan kesabaran mereka atas hinaan kalian pada mereka. Yang dibutuhkan apa? Kalau dihina, diolok-olok, yang dibutuhkan sabar. Maka di sini dikatakan jazaituhumul yauma bima sabaru. Apa balasannya? Innahum humul faizun, ya. Ai ja'altuhum, aku jadikan mereka hamba-hambaku yang taat beribadah itu humul faizin, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, bis sa'adati was salamati wal jannah. Apa keuntungannya? Kebahagiaan, keselamatan, dan surga, an-najina minan nar, dan selamat dari api neraka. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Jadi yaqulu ta'ala munabbihan lahum ala ma adha'u fi umurihimul qasir fid dunya. Allah berfirman mengingatkan pada mereka atas perbuatan mereka menyia-nyiakan umur mereka al-qasir, umur yang pendek, fit dunya min ta'atillah ta'ala wa ibadatihi wahdah. Jadi mereka ini diberi usia pendek, sudah pendek, disia-siakan lagi usianya. Tidak dimanfaatkan untuk taat kepada Allah, tidak dimanfaatkan untuk beribadah. Walau sabaru fi muddatid dunyal qasirah, seandainya mereka bersabar di kehidupan dunia yang pendek, la fazu kama faza auliya'uhul muttaqun, tentu mereka akan beruntung seperti beruntungnya para aulia dan al-muttaqun. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa lama, berapa tahun kamu tinggal di dunia? Ai kam kanat iqamatukum fid dunya, berapa lama dulu kamu tinggal di dunia? Qalu, mereka mengatakan, labithna, kami tinggal di dunia berapa? Yauman, sehari, au ba'da yaum, atau sebagian hari, tidak sampai sehari lah. Fas'alil adin al-hasibin, tanyalah orang-orang yang menghitung. Qala illa bithtum illa qalila, sesungguhnya kalian tinggal di dunia itu qalila. Maksudnya apa? Muddatan yasiratan ala kulli takdirin. Jadi ukurannya itu hanya sebentar saja sebenarnya. Jadi kita ini kan hidup di tengah-tengah antara dua masa yang panjang. Masa sebelum kita lahir dan masa sudah kita mati. Kita di tengah-tengahnya. Dua masa ini panjang. Masa sebelum kita lahir itu panjang. Dan masa sudah kita mati juga panjang. Kita di mana? Di tengah-tengahnya. Dan tengah ini masa yang paling pendek dibanding masa sebelum dan sesudah. Apalagi sesudah itu. Sesudah itu tidak ada batasnya nanti yaumul akhir. Nah, manusia itu diberi masa yang pendek, apalagi kita ya, masa kita. Dulu mungkin umur satu generasi, satu orang umurnya bisa sampai berapa? Ya, ada ya, zamannya Nabi Nuh berapa itu? 950 itu ketika diutus jadi Rasul. Dakwah selama 950, berarti ke umurnya kan lebih dari itu. Itu masih disebut pendek. Kemudian berikutnya ada yang turun, ada 400 terus turun. Nah, kita ini berapa? Ya antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih itu pun tidak banyak, kan begitu hadis mengatakan umur umatku kan sekian. Kalau ada lebih itu juga tidak banyak. Berapa paling tinggi? 70? 75 lah ya. Saya mau bilang segitu nanti ada yang tersinggung. Sudah saya hampir ya. Jadi ya sedikit. Maka di sini ketika di akhirat dibangkitkan, bahkan mereka mengatakan sehari atau hanya
setengahnya. Jadi hitungannya betapa pendeknya. Jadi maka lau annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian sadari itu bahwa hidup di dunia itu sebentar, lama athartumul fani alal baqi, tentu kalian tidak akan mengutamakan yang fana daripada yang kekal kalau kalian tahu. Tapi kita tahu kan ya? Tahu. Seandainya kalian tahu. Kalau kalian tahu bahwa dunia sebentar, tentu kalian tidak akan mempertahankan yang sebentar. Kalian pasti akan lebih memilih yang kekal. Kalau kalian sudah tahu kan? Sudah ya. Ya. Wala ma tasarraftum li anfusikum hadha tasarruf sayyi'. Ini kepada orang-orang kafir ya. Tentu kalian tidak akan berperilaku dengan perilaku yang buruk ini. Walastahqaqtum minallahi sukhtahu fi tilkal muddatil yasirah, tentu kalian juga tidak akan mendapatkan hak murka Allah di waktu yang singkat itu. Walau annakum sabartum ala ta'atillahi wa ibadatihi, kalau saja kalian bersabar untuk taat kepada Allah dan beribadah kepadanya, kama fa'alal mu'minun, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang beriman, lafustum kama fazu, tentu kalian juga beruntung seperti orang-orang beriman beruntung. Rawa Ibnu Abi Hatim an Aifa bin Abdil Kala'i annahu sami'a yakhtubun nas faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah idza dakhala ahlal jannatil jannata wa ahlan narin nara. Ketika Allah telah memasukkan seluruh penghuni surga ke dalam surga dan penghuni neraka ke dalam neraka, artinya sudah tidak ada lagi penghuni neraka yang akan diangkat ke surga. Yang neraka itulah mereka, yang surga itulah mereka, tidak ada perubahan. Qala ya ahlal jannah, Allah berfirman, wahai penghuni surga, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Qalu, penghuni surga mengatakan, labithna yauman aw ba'da yaum, kami tinggal di dunia sehari atau setengah hari saja. Qala, Allah mengatakan, la ni'ma mattajartum fi yaumin aw ba'di yaum, sungguh nikmat, sungguh bagusnya apa yang kalian perdagangkan, apa yang kalian pertukarkan di satu hari atau setengah hari itu. Apa? Rahmati wa ridwani wa jannati. Dalam waktumu yang singkat itu kalian mendapatkan rahmatku, ridhoku, dan surgaku. Umkuthu fiha, tinggallah kalian di surga, khalidina mukhalladin, kekal selama-lamanya. Dalam waktu yang singkat bisa mendapatkan surga. Artinya ada pertukaran, kita melakukan suatu dan Allah menukar perbuatan kita dengan rahmatnya, dengan surganya. Tsumma yaqul, Allah berfirman, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum, kami tinggal sehari atau setengah hari saja. Fayaqulu, Allah berfirman, bi'sa mattajartum fi yaumin aw ba'di yaum, betapa buruknya yang kalian perdagangkan, yang kalian pertukarkan dalam satu atau setengah hari itu. Apa? Kalian mempertukarkan sesuatu, dan apa alat tukarnya atau apa yang diberikan oleh Allah? Nari, nerakaku, wasukhti, dan murkaku. Umkuthu fiha, tinggallah di dalam neraka itu, khalidina mukhalladin, kekal selama-lamanya. Wa qauluhu, adapun firman Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu hanya sia-sia? Ay, maksudnya, afadanantum annakum makhluquna abathan bila qasdin, apakah kalian mengira kalian itu makhluk yang diciptakan sia-sia tanpa tujuan? Wala iratin minkum wala hikmatin lana, tanpa kehendak dan tanpa hikmah. Waqila, maksudnya lil abasi, ada yang mengatakan apakah kalian itu diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia? Ay
Tal'abu, apakah kalian diciptakan hanya untuk bermain-main saja? Wa ta'bathu, melakukan perbuatan yang sia-sia, kama khuliqatil bahaim, sebagaimana ciptakan hewan-hewan, la thawaba laha wa la iqab, yang tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan siksa. Wa innama khalaqnakum lil ibadah, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian lil ibadah, untuk beribadah, wa iqamati awamirillahi azza wa jal, dan untuk menegakkan perintah-perintah Allah. Jadi tujuan diciptakannya kita jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian mengira kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ay la ta'uduna fid daril akhirah, kalian mengira tidak akan dikembalikan ke kampung akhirat. Kama qala ayahsabul insanu ayyutraka suda, yakni hamala, apakah mereka mengira mereka akan dibiarkan sia-sia. Wa qawluhu fata'ala Allah ay taqaddasa, maha suci Allah, ay yakhluqa syai'an abatha, maha suci Allah dari perbuatan menciptakan sesuatu sia-sia. Fa innahul malikul haq al-munazzahu an dzalika, yang suci dari semua itu. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, tidak ada ilah selain dia, Rabbul Arsy yang al-karim. Fa dzakarul arsya, di sini disebutkan tentang arsy, li'annahu saqfu jami'il makhluqat, karena arsy merupakan atap semua makhluk. Wa wasafahu bi annahu karimun, dan Allah menyebutkan arsy dengan sifat karim. Maksudnya apa? Hasanul manzari, indah untuk dipandang, bahiyus syakli, dan megah bentuknya. Kama qala ta'ala fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dua ayat terakhir di surah Al-Mu'minun ini, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bi fa innama hisabu 'inda rabbih, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman mutawaidan, mengancam, man asyraka bihi ghairahu, orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, wa abada ma'ahu siwahu, dan menyembah Allah dan yang lainnya, wa mukhbiran, dan memberitahukan, anna man asyraka billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, la burhana lahu, tidak ada dalil baginya tentang itu, la dalila lahu ala qaulih, mereka menyekutukan Allah dan tidak memiliki dalil atas ucapannya. Faqala, maka Allah mengatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi, wa hadhihi jumlatun mu'taridah, ini kalimat sisipan. Wa jawabus syarti fi qawlihi, lalu jawabus syarti ada dalam firman-Nya, fa innama hisabuhu inda rabbih, maksudnya Allahu yuhasibuhu ala dzalika, Allah yang akan menghisab tentang perbuatan mereka itu. Summa akhbara, lalu Allah memberitahukan, innahu la yuflihul kafirun, orang-orang kafir itu tidak beruntung, ladaihi yaumal qiyamah, di hadapannya nanti dari kiamat, la falaha lahum wa la najata, tidak ada keberuntungan dan tidak ada keberhasilan. Ayat terakhir Allah mengatakan, wa qul, katakanlah, rabbighfir warham, ya Allah ampunilah dan rahmatilah, wa anta khairur rahimin. Hadza, ini merupakan irsyad, petunjuk, minallahi ila hadzal du'a, jadi petunjuk bagi kita untuk berdoa dengan doa ini. Apa? Rabbighfir. Fal ghafru, jadi ampunan itu adalah idza utliqa maknahu mahwun li dzambi wa satruhu 'anin nas. Jadi kata-kata ampunan, maghfirah itu artinya apa?
penghapusan dosa dan menutupnya dari manusia. Jadi ada di Al-Quran itu kadang disebut al-afu dan ada al-maghfirah. Ada ampunan, disebutkan berurutan, ada wa'fu anna waghfir lana. Jadi maafkan, ampuni. Kalau dalam Lailatul Qadar itu Allahumma innaka afuwun. Memang ulama berbeda ini antara afu dan maghfirah itu yang mana yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau di sini disebutkan ini tinggi, kenapa? Karena maghfirah itu di sini, kalau di sini ya tafsirnya dikatakan penghapusan dosa dan menutupinya dari manusia. Sehingga kalau al-afu itu berarti tidak diberikannya siksa atas satu perbuatan dosa. Tapi ada yang maknanya sebaliknya, sehingga al-afu lebih tinggi daripada. Jadi ada orang yang dimaafkan tapi dosanya tetap diumumkan. Misalnya ini kita tidak menyamakan kita dengan Allah, tapi untuk memahami saja. Ada orang salah kita diam saja dan memaafkan, itu kan. Tapi ada yang ini orangnya gini, ini pernah ke saya nih, tapi tidak apa-apa saya maafkan. Dibongkar kesalahannya kemudian dimaafkan. Ada orang yang enggak, dia tahu tapi dia diam, tidak apa-apa, sudah, tidak apa-apa. Itu kan dihapus kesalahannya tanpa dibongkar, itu ya. Jadi ada tingkatan, tapi ulama memang berbeda. Ini maghfirah di atasnya afu atau afu di atasnya maghfirah. Tapi intinya kalau di tafsir ini al-maghfirah itu secara umum maknanya adalah penghapusan dosa dan ditutupi dari manusia. Ya tadi orang salah tidak ngomong-ngomong, sudahlah maafkan saja, sudah, tidak apa-apa. Tidak diumumkan depan orang gitu. Warahmatu, adapun rahmat maknaha artinya adalah ayusaddidahu wa yuwaffiqahu fil aqwali wal af'al. Yang dimaksud dengan rahmat dalam doa ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dan membimbingnya baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Maka memang doa ini wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Biasanya khotib yang baca ini ya. Ya, menutup khutbah pertama itu wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Lalu duduk, kadang-kadang aku lu qouli hadza. Ini kadang-kadang ya sering kita mendengar kalimat ini dibaca oleh khotib sebelum ketika menutup khutbah pertama, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin, lalu duduk ya. Tapi kita memahami maknanya, memang doa ini sangat penting ya, kalau kita baca Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Dua yang diminta yaitu maghfirah dan rahmat. Ma'asyiral muslimin, ini akhiru tafsir surati Al-Mu'minun. Insyaallah kita lanjutkan di surah berikutnya di waktu yang akan datang. Ini tinggal berapa, ini sudah Sya'ban ya. Sya'ban yang disunnahkan untuk memperbanyak puasa. Kenapa? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu, karena bulan Sya'ban ini bulan yang dilupakan banyak orang. Kenapa dilupakan? Baina Rajab wa Ramadan, karena letaknya di antara dua bulan besar. Sibuk beribadah di bulan Rajab selesai pikiran langsung mikir Ramadan, sehingga Sya'ban ini dilupakan. Maka Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban, di bulan ketika orang lupa. Dan tambahan sedikit, maka Ibnu Rajab itu menulis di kitabnya Lataiful Ma'arif, maka ini menjadi dalil ada keutamaan beribadah ketika orang lupa dari beribadah. Sholat malam misalnya, kenapa utama? Karena orang-orang sedang tidur. Bersodakoh ketika orang tidak bersodakoh misalnya. Jal Islamu wariba, Islam itu dulu aneh, besok akan dianggap aneh. Beruntunglah orang-orang yang
Cok ngane-nganei ya. Maksudnya ketika orang tidak melaksanakan Islam, kita tetap melaksanakan meskipun dianggap aneh. Itu kan melakukan kebaikan ketika orang-orang lupa untuk berbuat baik. Ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali sama dengan Sya'ban. Ketika orang-orang lupa untuk beribadah, Rasulullah memperbanyak ibadahnya, terutama puasa. Dan tidak ada puasa yang sempurna 1 bulan kecuali Ramadan, dan tidak ada puasa yang lebih banyak itu melebihi bulan Sya'ban. Jadi kalau sudah biasa puasa, ya Sya'bannya ditambahi melebihi bulan yang lainnya. Ada yang bilang saya sukses puasa bulan Sya'ban, berapa 1 hari ini. Kenapa bulan lain tidak pernah puasa? Jadi 1 hari sudah terbanyak itu. Jadi masyarakat muslimin mengingatkan saya, dan itu sekaligus sebagai persiapan bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.